Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Duansyah. Saya jurusan desain produk. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sejarah desain Vorticism. Di mana Vorticism ini pada tahun 1912 sampai dengan 1923 gerakan modernis berumur pendek dalam puisi dan seni Inggris awal abad ke-20. Gerakan ini diumumkan pada tahun 1914 dalam edisi pertama Blast yang berisi manifestnya dan penolakan gerakan pada landscape dan telanjang yang mendukung gaya geometris yang cenderung ke arah abstrak. Jadi Vorticism ini sebuah seni yang cenderung ke arah abstrak. Lalu Vorticism berbaris di London, tapi internasional dalam hal make up ambisi. Grup Vorticism ini dimulai dengan Rebel Art Center yang didirikan oleh Wyndham Lewis dan yang lainnya. Setelah tidak setuju dengan pendiri Omega Workshop, Roger Fry, dan berakar pada Bloomsbury Group, Kubism, dan Futurisme. Namun Vorticism menyimpang dari Futurisme dengan cara mencoba menangkap gerakan dalam sebuah gambar. Vorticism menerbitkan 2 edisi majalah sastra Blast yang diedit oleh Lewis pada Juni 1914 dan Juli 1915. Isinya karena karya Ezra Ford dan T.S. Eliot serta oleh para Vortis lainnya. The Moodbat adalah lukisan minyak di atas kanvas tahun 1914 dibuat oleh David Bomberg. Karya itu dianggap sebagai mahakarya Bomberg. Mahakarya Bomberg pada periode ini. Lalu Bomberg tersebut adalah anggota pendiri atau salah satu anggota dari grup London, dan lukisan itu dianggap sebagai contoh utama Vorticism. Meskipun Bomberg menolak disebut sebagai seorang Vortis, ia salah satu yang paling berani dari generasi seniman luar biasa yang belajar di sekolah seni Slade di bawah Henry Tonks, dan yang termasuk Mark Gertler, Stanley Spencer, C.R. W. Nevinson, dan Dora Carrington. Lalu Bomberg melukis serangkaian komposisi geometris yang kompleks menggabungkan pengaruh kubisme dan futurisme, menggabungkan sebelum Perang Dunia awal atau sebelum Perang Dunia Pertama. Lalu ia dikeluarkan dari Slade School of Art pada tahun 1913 dengan persetujuan pelanggarannya dari pendekatan konvensional pada waktu itu. Bomberg pindah ke gaya yang lebih figuratif pada tahun 1920-an dan karyanya semakin didominasikan oleh potret dan lainnya. Dan pemandangan yang diambil oleh orang Bomberg tersebut diambil dari alam
Lalu Bombert adalah bagian yang sangat penting dari identitasnya sebagai seorang seniman. Sekian dari presentasi saya mengenai sejarah Vorticism. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.